ketika Iran akan lebih fokus ke membalas serangan dari Amerika Serikat, maka ya melihat apakah Iran benar-benar akan menyerang negara di luar Teluk, tentu mungkin begitu ya. Tapi kemungkinan saudara, Iran membentangkan spanduk berisi ancaman seusai Presiden AS Donald Trump menunda serangan besar-besaran ke Iran. Sebuah spanduk dengan gambar Trump berisi ancaman terpasang di depan rudal balistik Zolfagar dan Zolgadr di Iran di lapangan Azadi, Teheran pada Minggu waktu setempat. Spanduk ini terpasang di tengah penundaan serangan Amerika Serikat. Saat Amerika Serikat melanjutkan blokade maritim ke Iran, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman jet F-35C Korps Marinir melaju kencang di dek penerbangan sebelum melesat di atas Laut Arab. Pesawat tempur siluman lepas landas dari USS Abraham Lincoln saat kapal induk itu mendukung blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar ke dan dari pelabuhan Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi. Iran membantah sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat seperti klaim Presiden AS Donald Trump. Iran menegaskan tim negosiasinya tetap berada di dalam negeri seraya menambahkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi sedang melakukan perjalanan ke Irak, tetapi bukan untuk negosiasi. Pernyataan Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengklaim telah membatalkan serangan besar-besaran karena Teheran menginginkan kesepakatan. نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Sekutu Washington di Timur Tengah bersama Iran mendesak pembatalan serangan terbesar sejak Perang Dunia II terhadap Teheran. Penundaan serangan ini dilakukan jelang perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. By Saudi Arabia, by UAE, by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now. And it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization. Iran memperingatkan negara Teluk agar tak menjadi basis Amerika Serikat. Bahkan mengancam akan melancarkan serangan tak terbatas. Sementara itu sebelumnya AS batal menyerang Iran usai berkomunikasi dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Berikut analisis dosen ilmu hubungan internasional Universitas 11 Maret Septianto Galan. Ya, ini memang menjadi satu hal yang cukup berbahaya ya kalau kita amati perkembangannya dalam beberapa hari terakhir ini, karena eskalasi semakin runcing begitu, dan memang kalau Iran memberikan pernyataan sedemikian ya kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama memang justified, memang sudah sewajarnya kalau ada pihak yang mengancam gitu, ada pihak agresor yang kemudian mengancam keamanan negara, pastinya kita juga dapat memberikan pernyataan balik begitu ya sebagai aksi resiprokal begitu. Jadi
istilahnya mohon maaf nih, lu jual gue beli gitu kan, ketika kita melihat sesuatu yang memang mengancam negara kita, dari ini Iran begitu. Namun kemudian juga sudut pandang lain adalah apa yang kemudian dilakukan Iran ini juga, ini kita bicara secara fair saja ya, kita saya disclaimer dulu, kita bicara secara humaniter gitu, humaniter internasional, secara kemanusiaan. Kalau kemudian yang ditarget itu adalah negara-negara yang ada di Timur Tengah, dengan alasan, dengan basis reasoning adalah karena mereka menjadi basis serangan dari Amerika Serikat atau mungkin sekutu begitu ya, yang juga enabling atau bisa memfasilitasi serangan Amerika Serikat ke Iran, ini juga sebenarnya harus betul-betul hati-hati. Saya yakin Iran juga serius, meskipun juga ada yang banyak mengatakan ini gertakan, tapi kalau negara mereka diserang, mereka bisa serang balik. Ini seperti itu. Cuma kalau memang divergent attack kemudian atau divergent respon yang kemudian dilakukan itu justru ke negara-negara Teluk dan negara-negara Timur Tengah pada umumnya, ini juga agak berbahaya dari segi hukum humaniter, karena seharusnya disadari bahwa harus ada pemisahan antara kepentingan sipil dan militer di sini. Ketika ada asas distingsi yang harus diterapkan dalam situasi konflik atau perang, maka negara yang berperang atau belligerent itu tidak boleh kemudian menyerang pusat-pusat atau istilahnya fasilitas yang kemudian mencakup hajat hidup orang banyak, hajat hidup sipil. Kalau yang diserang militer, ya serangan balik ke aset militer juga. Tapi pernyataan Iran cukup keras karena yang diserang justru ada fasilitas minyak, gas, kemudian desalinasi air, laut, begitu, pembangkit listrik untuk regional Timur Tengah, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya kira kalau betul ini kemudian menjadi sesuatu yang dilakukan oleh Iran, ini bisa sangat riskan dan bahkan mungkin bisa memperluas potensi eskalasi perang yang ada di Timur Tengah sana. Dan konteksnya apakah ini sebatas untuk menyerang aspek sosial ekonomi saja atau ada maksud lain kalau kemudian peringatan itu, ancaman itu benar-benar dilancarkan Iran? Kalau menyerang aspek sosial ekonomi sebenarnya tidak usah dengan menyerang pun kita sudah kena dampaknya ya. Minyak dan gas juga terdampak. Tapi efek apa sebetulnya mau disasar Iran sampai akhirnya keluar pernyataan itu menurut Anda? Ya, yang mau disasar Iran adalah mungkin ke ini, sikap dan juga keberpihakan dari negara-negara Timur Tengah yang sampai saat ini belum ada ketegasan 100% untuk bisa menghentikan atau mungkin memberikan itikat serius untuk menyetop Amerika Serikat dan sekutunya, mungkin dalam hal ini juga Israel begitu ya, yang terus-menerus juga sekarang sedang menyerang Gaza. Jadi jangan sampai kita teralihkan perhatian juga. Saya kira Iran ingin memberikan satu stressing point bahwa bagi negara-negara regional Teluk atau negara-negara regional Timur Tengah pada umumnya sudah saatnya mereka memberikan sikap. Sejauh ini yang memberikan sikap mungkin yang terlibat langsung adalah Oman melalui Selat Hormuz dan diskusinya yang meskipun itu masih melempem begitu ya, belum final. Qatar yang kemarin juga membantu mediasi karena Pakistan juga belum maksimal. Tapi negara-negara lain seperti Bahrain, kemudian Uni Emirat, kemudian Arab Saudi bahkan, atau negara-negara lainnya yang juga dalam hal ini terlibat secara tidak langsung dalam serangan Amerika Serikat ke Iran, ini dinilai Iran ya masih tidak memberikan stance yang cukup jelas, dalam artian mereka masih dilihat berada di pihak sekutu Amerika, sehingga melupakan kepentingan regional dan keamanan regionalnya sendiri. Oleh karena itu saya kira respon Iran seperti ini itu juga memang menjadi satu hal yang tadi justified, wajar begitu, negara diancam pasti akan ngomong kalau akan nyerang balik, tapi di sisi lain juga untuk kemudian memberikan satu sinyalemen yang nyata bahwa silakan negara Timur Tengah, tetangga kita, tetangga sendiri, ayo kita ambil sikap. Anda mau bela siapa? Anda mau menjaga keamanan siapa? Anda mau mempertaruhkan keamanan regional? Silakan. Tapi kalau Anda pengen ini perang selesai, ingin perang damai, ya silakan desak Amerika untuk kemudian menghentikan perang dan sebagainya. Karena ya betul sangat tidak jelas. Trump pernyataannya A, kemudian dari Iran pernyataannya B, dan nggak ketemu di tengah gitu. Ini sesuatu yang memang perlu ada sikap tegas dari negara-negara Teluk terutama atau negara Timur Tengah pada umumnya, atau bahkan juga perlu adanya mediator yang lebih strong begitu dalam menjembatani pembicaraan damai antara dua belah pihak. Oke, sebelum kita mengarah siapa mediatornya itu, cuman yang menarik juga dicermati selain masalah psikologisnya, upaya menyerang lewat sistem pertahanan masing-masing juga masih tetap dilancarkan dari dua belah pihak, terutama Iran. Selama ini Iran juga kita lihat diserang terus, tapi tetap membalas dengan sistem pertahanan yang masih tetap kuat. Ini melihat kekuatannya akan sampai batas mana, kayaknya kita akan sanksi bahwa ini akan sampai batas tertentu dalam artian Iran punya kekuatan yang melebihi Amerika Serikat, atau Anda melihat punya cermatan lain di sini? Sebenarnya kalau melebihi itu sangat spekulasi ya. Maksudnya kita tidak tahu kekuatan Iran, ya pasti mereka nggak mungkin publish kan. Kok kemudian itu rahasia negara. Tapi yang menarik adalah bagaimana kemudian Iran bisa sustain.
bisa kemudian manage keberlanjutan pembelaan atau pertahanan negara mereka dalam konflik ini dengan berbagai macam cara yang mungkin ada sebagian yang makeshift dalam artian mungun alutsistanya bukan yang paling mutakhir seperti mungkin mobil jeep atau pick up dipersenjatai di sepanjang pesisir begitu, itu juga ada. Tapi drone, rudal, Khorramshahr dan lain-lain juga masih sedia banyak, dan saya kira ini sudah wajar ya, mereka sudah dibully Amerika Serikat 47 tahun begitu, terdolimi begitu, sehingga apa yang kemudian dilakukan Iran, apa yang kemudian dimiliki oleh aset Iran ini mencerminkan suatu hal yang memang sebagai buah dari persiapan pertahanan diri yang nyata begitu. Bukan mungkin Amerika juga seperti yang sudah pernah dibahas di berbagai diskusi sebelum ini, Amerika cukup kaget begitu kan, dan saya kira menjadi satu hal yang patut patut digarisbawahi bahwa dalam konteks pertahanan negara, dalam konteks mempertahankan wilayah dan juga kemudian membalas ancaman daripada agresor begitu, Iran dalam hal ini terbukti sudah sangat luar biasa dalam konteks itu. Oke. Kita coba lihat di lain pihak. Ini Amerika Serikat yang juga menarik dicermati adalah pernyataan AS yang menyebut ada upaya, ada keinginan dari Iran dan negara-negara Arab untuk coba kita bahas perundingan lah, untuk bahas kesepakatan. Bahkan sikap AS yang batal menyerang Iran karena kabarnya nih setelah berkomunikasi dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Ini muncul pertanyaan barunya gini sih Mas, karena dalam 5 bulan ini tarik ulur terus, efek psikologis ya dalam tanda kutip, yang butuh damai, yang butuh kesepakatan sebetulnya siapa sih kalau begitu? Ya, kalau yang butuh damai bisa kita lihat sebenarnya ya Amerika sendiri juga sudah capek ya, kalau kita melihat mereka nggak punya exit strategis, mereka juga dari awal motivasi menyerangnya juga berganti-ganti begitu. Sekarang dari Selat Hormuz begitu kan, sebelumnya dulu ada yang nuklir, sebelumnya ada yang ingin membebaskan rakyat Iran. Nah, konteks Trump menelpon Pangeran Muhammad bin Salman, Pangeran MBS dalam hal ini dari Saudi begitu ya. Ini menunjukkan satu pola yang menarik, menunjukkan satu fakta baru yang saya kira cukup harus dicatat begitu ya, bahwa ujung-ujungnya Trump juga harus mendengarkan suara dari negara-negara Timur Tengah sendiri. Karena selama ini kan Trump hanya mendengar suara Netanyahu begitu ya, suara Israel begitu, bagaimana kepentingan Amerika paling dijembatani oleh Israel di sana. Nah, dalam hal ini ketika ada pemain kawasan utama lain, dan pastinya Saudi Arabia juga punya akses ke Amerika, cuman mungkin dalam konteks penyerangan Iran tidak banyak konsultasi yang dilakukan, karena apa yang dilakukan Amerika sebenarnya terlalu gegabah begitu ya untuk melihat hasilnya sampai sekarang dari Februari sampai Agustus itu masih aja itu kan. Berarti kan membuktikan ada satu miskalkulasi yang cukup besar. Sehingga mungkin sudah saatnya Trump juga mendengarkan suara-suara yang lebih lokal begitu, suara-suara yang lebih memang mewakili kepentingan dan juga merepresentasikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh negara-negara di Timur Tengah termasuk. Ada potensi lobby-lobby nggak sih kira-kira Mas? Lobby dulu sudah pernah dilakukan. Mereka sudah tercatat pernah ada telepon perundingan dengan 7 pemimpin atau 7 perwakilan negara Timur Tengah sendiri, bahkan jadi Uni Emirat, Qatar, Bahrain, kemudian Saudi sendiri, kemudian bahkan ada Turki juga di sana, Mesir juga. Tapi belum masuk ke Trump waktu itu. Trump hanya cuman yes, okay, we will do that. Tapi dia nggak ada ini ya. Nah sekarang mungkin dia baru dengerin ini kan. Sekarang mungkin Trump semakin melihat bahwa ada satu ancaman yang nyata ketika dia memilih untuk memperpanjang atau prolong the war gitu ya. Nanti sebentar lagi November pemilu setelah, kita sudah sering juga bicara itu bagaimana di Amerika sendiri konstituen Trump mulai makin tidak percaya dengan apa yang dia lakukan. Kemudian harga minyak juga naik turun. Kalau kemudian Amerika bilang kita nggak ikut harga minyak Brent gitu, kita punya WTI, West Texas Intermediate sendiri, itu juga naik sama aja. Jadi sesuatu yang besar juga sedang terjadi di Amerika Serikat sendiri, di mana mereka mulai memiliki less and less trust gitu ya. Mereka mulai memiliki kekurangan kepercayaan kepada pemerintahan Trump sendiri, mau dibawa kemana gitu ya, kalau boleh pinjam lagunya Armada itu, mau dibawa kemana atau ini Amerika Serikat ini gitu kan. Nah itu mungkin yang menjadi alasan Trump dia kalau klaimnya begitu ya, dia mendengarkan masukan atau saran dari Muhammad bin Salman selaku Pangeran Saudi, konteksnya dalam serangan besar ke Iran ini. Itu justru bisa jadi memperparah, karena ya betul Iran punya
Iran punya bargaining position bukan bargaining position. Iran punya posisi yang lebih tinggi dalam hal ini. Kalau mereka diserang, mereka akan membela diri. Dan bagaimana mereka membela diri? Ya saya bisa nyerang sekutumu, saya bisa nyerang teman-temanmu, saya bisa nyerang kroni-kronimu. Rasain gitu kan. Ini menjadi satu yang saya kira cukup mengancam juga. Dan itu polanya sudah terlihat juga dalam 5 bulan lebih perjalanan perang antara dua belah pihak ini. Tapi satu hal lagi, kalau melihat sikap AS yang batal menyerang Iran ini, sejauh mana Anda membaca sekutu AS di kawasan Asia juga memberikan reaksi, memberikan respon, Mas? Untuk sekutu AS di kawasan Asia ya mungkin dan Timur Tengah dan yang lebih luas ya, maksudnya Asia, Greater Asia itu ya, termasuk mungkin konteksnya India atau negara-negara lain. Was-wasnya adalah kemudian memang negara-negara yang masih memiliki istilahnya apa ya, ketergantungan besar terkait sumber daya dari Iran. Satu, karena ketika Iran akan fokus perang, ketika Iran akan lebih fokus ke membalas serangan dari Amerika Serikat, maka ya chain of supply dari energi, kemudian sumber daya yang kemudian harus melalui Selat Hormuz, itu akan semakin terpatahkan, akan semakin tersendat. Begitu, itu yang pertama. Jadi negara-negara yang membutuhkan pasukan energi besar dari Iran seperti India dan lain-lain pasti tentunya juga melihat sebagai langkah Amerika ini mungkin kurang pas begitu ya. Kenapa sih kita nggak pilih damai aja kok malah tambah runyam, tambah ribet gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara sekutu Amerika atau negara yang pro blok barat atau pro NATO begitu ya, yang kemudian dari Greater Asia, itu bisa, terutama mungkin Jepang dan Korea Selatan dalam hal ini ya, itu mungkin juga secara konteks lebih was-was jadinya, lebih kemudian menjadi aware terkait ketidakstabilan, tadi sudah energi sudah dibahas, tapi ketidakstabilan relasi, ketidakstabilan posisi politik antar negara-negara yang pro blok timur atau barat. Ini kita nggak bicara timur atau barat lagi ya, tapi kan sudah multipolar. Cuma konteksnya adalah negara-negara yang menjadi sekutu tradisional Amerika mulai semakin was-was karena kelihatan sekali Amerika hanya pursuing kepentingan nasional secara eksklusif begitu, kepentingan nasionalnya secara eksklusif. Tidak lagi kemudian yuk bagaimana kita bisa membuat sebuah jejaring kerjasama antara negara-negara yang pro US dan sebagainya. Dalam pemerintahan Trump kedua ini tidak terlihat hal itu, dan ya pastinya karena Trump sangat-sangat MAGA kan, sangat-sangat make America great again. Jadi konteks dari kerjasama dan sekutu mungkin makin nggak menguntungkan kalau dekat dengan Amerika saat ini seperti itu, sehingga mereka akan berpikir dua kali kalau kemudian mereka akan ikut serta dalam agenda Trump, terutama konteksnya kaitannya dengan perang di Iran saat ini. Oke. Saudara, setelah membatalkan serangan skala besar ke Iran, Presiden AS Donald Trump mengklaim akan melanjutkan negosiasi damai dengan Iran Senin waktu setempat. Namun Iran membantah. Sekutu AS di Timur Tengah. Asked to by Saudi Arabia, by UAE, by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they ask is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization. Namun Iran membantah pernyataan Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran bilang, pihaknya sedang negosiasi dengan Oman terkait Selat Hormuz yang menjadi kunci permasalahan. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم. Sebelum pengumuman negosiasi, Parlemen Iran dan Komisi Keamanan Nasional mengingatkan Iran akan memberi tanggapan keras atas serangan AS termasuk keluar negara Teluk. Kini dunia menanti, apakah kesepakatan damai benar-benar akan tercapai setelah perang selama 5 bulan.
Ancaman Iran untuk memperluas serangan ke negara-negara di luar kawasan Teluk Persia jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan memunculkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah. Di sisi lain, perbedaan klaim antara Washington dan Teheran mengenai peluang negosiasi juga menimbulkan pertanyaan tentang arah penyelesaian konflik. Berikut analisis peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Memang kita lihat bahwa klaim bahwa ada negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat selama serangan yang terus pause terjadi lalu berhenti lalu terjadi lagi selama Juli dan Agustus 2026 ini memang benar, tapi dalam konteks yang terbatas begitu ya Mas ya. Jadi tidak ada negosiasi damai yang formal atau langsung atau yang kita harapkan mungkin gencatan senjata yang stabil seperti beberapa periode atau beberapa hari yang pekan yang lalu begitu. Namun memang jika yang dimaksud adalah kontak diplomatik, mediasi pihak ketiga atau pertukaran pesan, memang bahkan pembahasan teknis mengenai Hormuz pun masih dilakukan gitu, dan ini sebenarnya yang menjadi formulasi deeskalasi yang diharapkan begitu, karena kita setidaknya melihat bagaimana negara-negara seperti Oman, Pakistan dan Qatar ini masih terus berusaha untuk memperkuat komunikasi Mas dengan Iran maupun Amerika Serikat begitu Mas. AS klaim tunda serangan karena masih bernegosiasi dengan Iran, sementara Iran itu membantahnya, tapi Washington tidak mengurangi tuntutannya. Bisakah kesepakatan akan tercapai kalau kondisinya seperti ini, Mbak Fauzia? Tentu kita tahu ya Mas ya bahwa poin terkait dengan Selat Hormuz ini menjadi sumbat yang buntu begitu ya antara gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang memang diharapkan selama 60 hari tadinya ini didiskusikan begitu. Dan tentu kalau ditanya apakah memang nantinya bisa begitu ya tercapai kesepakatan, tentu tidak serta-merta bisa dilihat bentuknya dalam waktu yang dekat saya rasa, karena terlebih beberapa kali serangan yang cukup besar dilakukan oleh Amerika Serikat dan serangan balasan Iran ke beberapa negara teluk pun juga tidak kalah besar Mas. Nah ini yang tapi kita masih bisa berharap begitu ya bahwa negosiasi ini tentunya akan tercipta karena setidaknya saya melihat ada 3 indikator. Yang pertama adalah mediasi Oman. Nah kita tahu bahwa Selat Hormuz yang menjadi buntu ini itu sharing antara Iran dan Oman begitu, sehingga keterlibatan Oman dan bahkan delegasinya tiba di Teheran saat beberapa hari yang lalu Amerika Serikat menghentikan serangan ini tentu tanda yang cukup positif begitu ya dalam konteks apakah akan tercipta negosiasi. Namun di sisi lain juga kita lihat bagaimana mediasi Qatar dan Pakistan juga cukup kuat dan bahkan terus memperkuat komunikasi begitu ya, yang artinya ada diplomasi bolak-balik atau shuttle diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Dan yang ketiga tentu adalah diskusi yang lebih teknis. Bahkan kita dengar kemarin ada koalisi maritim yang ingin dibentuk oleh Saudi Arabia dan beberapa juga pendekatan-pendekatan teknis lainnya terkait Selat Hormuz yang tentu saja sebenarnya upaya dari negara-negara untuk letih sebenarnya berperang sehingga mencari jalan keluar untuk bagaimana mencapai kesepakatan, meskipun tentu saja dari semua teknis pembicaraan teknis itu sangat bergantung pada Iran sendiri nantinya sebagai juga yang menguasai, sebagai pihak yang juga memiliki teritori atas Selat Hormuz. Tapi di sisi lain Mbak Fauzia, Iran ini benar-benar mengeluarkan ancaman akan menyerang negara di luar kawasan Teluk jika AS terus melancarkan serangan. Anda melihatnya apakah ini juga hanya sekedar ancaman atau memang akan benar-benar dilakukan? Kalau saya sendiri melihat apakah Iran benar-benar akan menyerang negara di luar Teluk, tentu mungkin begitu ya. Tapi kemungkinan terbesarnya justru tetap terbatas pada negara-negara yang masih berada di orbit teater perang di Timur Tengah.